Pak Jokowi jelas bukan pemimpin artifisial karena karyanya banyak. Dekat dengan rakyat itu sudah jelas-jelas terbukti. Luar biasa itu, bisa dites itu. Kalau Pak Jokowi ketemu dengan masyarakat dibandingkan Hensat ketemu masyarakat, saya yakin jauh lebih rame. Pak Jokowi ketemu dengan masyarakat itu satu. Saya sudah tanya dengan Pak Prabowo langsung. Pak, yang menentukan anggota kabinet siapa? Oh, itu kameranya ya. Saya sendiri. Tidak ada bisikan-bisikan dari pihak-pihak tertentu, titipan-titipan. Iya, beliau dapat masukan, tentu saja dari timnya, tapi semua keputusan dari beliau. Jadi tolong jangan ada versi yang lain-lain, Itu ya udah karena benar. saya sudah nanya langsung dengan Pak Prabowo. Iya. Pak Prabowo memiliki kualitas yang berbeda dengan Pak Jokowi. Saya yakin dia lebih baik. Dan salah satu kelebihannya Pak Prabowo itu dia bukan artificial leadership. Jadi dia tidak suka tampil dalam Maksudnya citra. yang sebelumnya artificial leadership. Artificial. Oh ya? Iya dong. Oke. Dia tampil apa adanya dan bicaranya belak-belakan. Satu yang saya suka dari dulu dari beliau itu adalah bahwa dia ingin menjadikan Indonesia macan Asia. Sehingga saya harus memberikan kesempatan kepada Pak Prabowo Oke. untuk memimpin negeri ini dan memimpin kabinetnya. Udah habis apakah mendetik. kabinetnya ini akan kompatibel dengan paradoks Indonesia? Kalau menurut saya, mungkin challenge-nya akan banyak ya. Pak Prabowo Challenge-nya akan banyak berubah nih. banyak Apakah? evaluasi. Oke, kita panggil langsung, kita jawab langsung dengan yang dipanggil tadi, sampai salah ngomong saya. Yang dipanggil sebagai, saya nggak tahu, calon menteri, wakil menteri, atau kepala badan. Apakah akan kompatibel nggak dengan cita-citanya Pak Prabowo menjadikan Indonesia macan Asia? Kabinetnya maksudnya kompatibel. Ya. Pertama begini, kalau bicara, ini Hensat dulu ya. Pak Jokowi jelas bukan pemimpin artifisial karena karyanya banyak. Dekat dengan rakyat itu sudah jelas-jelas terbukti. Luar biasa itu, bisa dites itu. Kalau Pak Jokowi ketemu dengan masyarakat dibandingkan Hensat ketemu masyarakat, saya yakin jauh lebih rame. Pak Jokowi ketemu dengan masyarakat itu satu bukti bahwa dia nggak artifisial. Yang kedua, yang sudah dikerjakan sangat banyak. Ya, misalnya saya ulangin ya, membangun 6.000 km jalan nasional, 2.700 km jalan tol baru, 366.000 km jalan desa, 1,9 juta meter jembatan desa, 1,1 juta hektar lapangan irigasi baru. Panjang lah kalau diteruskan, nanti selesai acaranya. Nah, yang kedua soal kabinet. Begini, kalau kita bicara kabinet itu kita cara pandangnya nggak bisa seperti organisasi yang lain ya. Karena di situ tuh bukan hanya teknokrasi, ya, teknokrasi. Soal teknokrasi pun saya yakin bisa dipenuhi dengan dengan sangat baik. Ya, misalnya aja kalau kita bicara nama-nama calon yang ada ya. Nih misalnya nih, Pak Abdul Mukti jelas cocok jadi Menteri Pendidikan karena memang bidangnya di sana. Kita bicara Menkominfo, Mutia Hafid, memang latar belakangnya adalah jurnalis, memang skillnya dia punya. Kita bicara siapa lagi? Pak Agus Adrianto, kemungkinan jadi Menteri bidang lapas dan imigrasi, ya memang penegak hukum. Ya lagi-lagi panjang lah kalau kita bicara soal teknokrasi. Nah, tapi yang nomor dua yang saya mau ingatkan di sini, kalau kita bicara kabinet, kita juga bicara mengenai kebersamaan, kita bicara mengenai persatuan, kita bicara mengenai representasi. Kenapa bangsa ini sangat-sangat besar? Kalau hanya Dia harus sendiri, diwakili oleh partai politik, dia diwakili oleh ormas, dia menggambarkan keragaman suku, keragaman masyarakat, gitu. Nah, yang penting adalah bahwa keragaman-keragaman tadi tidak menafikan soal kompetensi, soal teknokrasi, soal leadership, soal kepemimpinan. Nah, saya percaya dari nama-nama yang ada pada hari ini adalah orang-orang yang memang punya track record pada bidangnya masing-masing, ya, sesuai dengan bidangnya masing-masing. Yang jelas bahwa pasti Pak Prabowo mempertimbangkan dengan sangat baik, dengan sangat hati-hati, dan kita lihat bahwa timnya pun juga dipersiapkan dengan sangat baik, dengan sangat sistematis. Jadi kita harus membangun optimisme itu, ya. Dan saya satu lagi soal Prof. Lely tadi soal sinyalemen bahwa termasuk juga Bang Hensat ya, ini kabinet instruksi Jokowi. Saya sudah jelaskan dengan Bang Hensat. Pertama, sebetulnya mudah sekali Pak Prabowo itu dijelaskan kenapa dia bawa banyak menteri-menteri dari Pak Jokowi. Pertama, tadi beliau sudah mengatakan keberlanjutan. Kalau yang jadi presiden Anies Baswedan baru aneh tuh. Kalau di situ itu banyak menterinya Pak Jokowi. Lah ini Pak Prabowo yang memang didukung. Iya. Dan aneh juga kalau misalnya Anies Baswedan terpilih, tiba-tiba ada Kodari di situ. Kalau menang Pak Anies Baswedan, presiden Indonesia menang berarti yang dipanggil ke temu presiden itu Henry Satrio. Sedikit balik. Nah, saya mau menjawab begini aja soal kabinet ya. Beliau ini adalah orang yang ketemu dengan menteri-menteri itu ya. 5 tahun dia kenal kemampuan masing-masing ya. Dia tahu bidangnya masing-masing. Jadi sesederhana bahwa ya Pak Prabowo itu memilih orang yang dia kenal. Kan nggak mungkin kita memilih orang yang dia kenal. Terakhir, betul. Ini penting sekali karena belum pernah diucapkan di media. Saya sudah tanya dengan Pak Prabowo langsung. Pak, yang menentukan anggota kabinet siapa? Oh, itu kameranya ya. Saya sendiri.
Tidak ada bisikan-bisikan dari pihak-pihak tertentu, titipan-titipan. Iya, beliau dapat masukan tentu saja dari timnya, oke. tapi semua keputusan dari beliau. Jadi tolong jangan ada versi yang lain-lain, Itu ya udah karena benar. saya sudah nanya langsung Iya. dengan Pak Prabowo Iya, karena bahwa memang ini prerogatif keputusan presiden, Mas murni Kodari. Pak Prabowo Iya. dan ini prerogatif presiden. Iya betul, itu tidak bisa dibantah. Nah, pokoknya kalau Pak Prabowo nggak ngomong sendiri sih sama aja itu. Gimana? Itu versinya Pak Kodari kan kita nggak bisa nanya ke Pak Prabowo. Nggak bisa dikonfirmasi. Pak juga, Bisa. tapi kan saya tidak Masalahnya, mungkin ngarang bahwa orang-orang- saya nanya kepada Pak Prabowo. Nah, 17 orang itu beneran nggak kompatibel dengan paradoks Indonesia, masa sih? Ada orang-orang terjawab tadi tuh, yang kompatibel nggak, Pak Erlangga Hartarto, ada Dito, ada Nah, itu apa P- gitu. PR-nya Pak Saya sih Wi. kalau Tadi, semuanya oke lah, Erik oke lah. Yang Kalau ini- kalau ini- saya dulu jawab. kalau ini oke nggak? Gini. Oke banget Ini tuh. oke. Jangan dia dulu jawab gini. Gini loh, menteri-menteri Pak Jokowi ini melaksanakan program hilirisasi, mengambil alih ya aset-aset negara yang dulu dimiliki oleh asing, privat dan seterusnya. Hilirisasi itu adalah manifestasi dari gagasan Pak Prabowo di dalam paradoks Indonesia dan di buku-buku yang lain. Bagaimana kekayaan alam Indonesia itu Kelola untuk untuk rakyat sebesar-besar kerja. Nah, kemakmuran makanya rakyat. tadi kan Bang Kodari bilang itu ada infrastruktur panjang-panjang gitu. Apakah itu bisa menutupi kebocoran yang misalnya Pak Prabowo Subianto pernah sampaikan? Oh, itu nggak nyambung. Nah, makanya maksud Itu saya, jaka sembung bawa golok tadi itu. kan diambil contohnya kan, wah Pak Jokowi infrastrukturnya Ini Bang begini, Henry, infrastrukturnya begini, ya. infrastrukturnya begini. Pembangunan infrastruktur itu Itu saya ini lagi ngebelain Pak Prabowo nih, Pak untuk Prabowo ya. pertumbuhan ekonomi, Nanti untuk dipanggil. kegiatan ekonomi. Nanti dipanggil. Di mana-mana Oh, yang tahu, namanya Pak pembangunan Prabowo. infrastruktur itu merupakan syarat wajib bagi pertumbuhan ekonomi. Nggak ada pertumbuhan ekonomi bisa berjalan dengan optimal tanpa pembangunan infrastruktur. Karena Justru bisa Pak Jokowi terjadi. ini Iya, meletakkan benar. dasar Oke. ya syarat-syarat bagi pertumbuhan ekonomi 8% yang ditargetkan oleh Pak Prabowo Subianto. Oke, Ini kerjasama yang luar biasa nih. Pak Wi, dari kedua kompatibel partai. atau tidak nih Saya dengan menjawab gitu. cita-citanya? Ya, silakan Pak Saya Wibi. menjawab begini, 17 menteri. Kalau kita lihat 17 menteri itu kan sebanyak ekonomi. Ada satu Pak Tito Mendagri. Kenapa Mendagri? Ya. Dito oleh Tito, Tejo, Menpora, Kenapa Menpora. Mendagri? Karena pada saat ini situasi stabilitas kita butuhkan dengan adanya pilkada serentak seluruh Indonesia. Ini adalah salah satu hal yang memang kehati-hatian Pak Prabowo dalam menjaga stabilitas. Karena Berarti tetap stabilitas Pak Tito nih politik, ya, ya, Mendaglinya stabilitas ya. politik. Oke. Nah kemudian kalau kita bicara ekonomi, Bu Sri Mulyani, Pak Erlangga Hartarto, dan Pak Erick Thohir, dan yang lain-lain secara ekonomi, ini adalah untuk menjaga situasi kondisi daripada perekonomian kita dengan pertumbuhan ekonomi yang ada. Jadi kita lihat di sini bahwa tadi sempat disinggung mengenai masalah hilirisasi. Betul. Ini adalah tidak lebih daripada apa yang disampaikan di Paradigma Indonesia, bahwa kekayaan alam Indonesia tidak bisa dimanfaatkan sebaik-baik mungkin dan dimanfaatkan oleh rakyat Indonesia sehingga rakyat Indonesia masih miskin. Oke. Nah, ini adalah salah satu kenapa kita harus yang namanya mengenjot penerimaan pendapatan negara dengan adanya kita sebagai kaya negara yang mempunyai sumber daya alam. Oke, Ini baik. adalah salah satu hal yang hilirisasi ini yang memang harus digenjot. Ya jawabannya Kita nggak bisa kompatibel potong. ya. Bisa saya ringkas berarti kompatibel ya dengan Iya, kabinet yang semuanya. sekarang. Oke, baik Pak Wi, terima kasih. Nanti kita